hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Dan di sini aku berkesempatan untuk membacakan CV beliau. Baik. Nama beliau adalah Ustadz Amar Arisalah. Beliau juga menempuh pendidikan formal di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga mengambil prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di STID DI Al Hikmah Jakarta, dan beliau juga menempuh pendidikan non formal Sirah Community Indonesia. Dan terlihat beliau tampak aktif di beberapa organisasi, teman-teman. Insya Allah. Dan aktivitas beliau adalah seorang konten kreator di podcast Ngaji Budaya dan kreator konten Instagram, yaitu dengan username @risalah_Amar. Dan Masya Allah, Ustadz Amar juga merupakan penulis buku ya, yang relate dengan materi kita. Ya, mungkin salah satu judul bukunya yaitu Karena Menikah Tak Sebercanda Itu. Dan masih banyak lain buku-buku yang ditulis oleh beliau, Masya Allah. Dan beliau juga merupakan seorang founder Negeri Buku gitu. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga memanage kelas fikih Nisa, lalu founder perpustakaan Risalah Amar, dan co-founder Yayasan Nirunabi. Begitu teman-teman, Masya Allah. Baik, sudah hadir bersama kita Ustadz Amar Arisalah, dan hari ini beliau akan berbagi wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dengan kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, Ustadz, kami perkenankan Ustadz untuk on mic. Insya Allah. Terima kasih. Baik, ya, jazakumullah khairan Mas Fahrin Syah atau Mas Hasbi? Mas Fahrin. Mas Fahrin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi ini bisa ketemu, dan ternyata banyak juga ya, 244. Ya, mungkin kalau dikurangi panitia sekitar 240 kali ya. Ya, mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan, dan saya kembali mengingatkan ini sebentar lagi kita Ramadan, dan sekarang ini sudah masuk Yaumus Syak. Ya, jadi hari-hari yang tidak boleh puasa. Kenapa? Itu hari-hari ragu. Jadi takutnya kita puasa ternyata belum masuk ya, tapi takutnya kalau kita maksain puasa gitu ya, itu malah dosa nanti. Nah gitu, itu ada ajaran dari Rasulullah SAW. Meskipun nanti sore ini ya, pemerintah itu mulai akan isbat gitu ya, kita nggak tahu, tapi kalau dugaannya pemerintah itu menetapkan Ramadan tanggal 1 itu tanggal 12 Maret, nanti hari Selasa ya. Yang kedua ya teman-teman sekalian, nih saya sudah menitipkan slide kepada panitia, tapi sambil menunggu gitu ya. Ini belakangan ini saya ngerti banget nih, banyak banget teman-teman yang mungkin takut berumah tangga itu gara-gara kasus-kasus perceraian dini yang muncul. Atau yang kedua, kalaupun bukan kasus perceraian dini, tapi kisah rumah tangga para pembesar yang kelihatannya tidak bisa ditiru. Ada yang selingkuh lah gitu kan, ada yang miskin lah, ada yang apalah dan lain sebagainya. Oke, kita analisis dulu pelan-pelan, nanti sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah penyebabnya itu benar-benar gara-gara nikah mudanya gitu loh. Sementara banyak juga kok orang nikah muda baik-baik saja, dan banyak juga orang nikah tua nggak baik-baik saja gitu loh. Ya, nikah tua itu artinya ya orang sudah di atas 30 baru nikah, itu udah usianya sudah di atas remaja. Artinya kalau di bawah 30 itu masih remaja, masih pemuda. Tapi kalau di atas 30 sudah orang dewasa. Ya, kenapa kok begitu? Nanti kita analisis pelan-pelan ya. Maka tema kita hari ini menata hati dan jiwa menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Bagaimana sih kita bisa menata hati dan jiwa? Pertama, teman-teman sekalian, kita pahami dulu sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam itu apa sih?
Ya, ini saya ambilkan penjelasan dari Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Adabun Nikah yang merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Di zamannya beliau itu ada dua pendapat ekstrim. Pendapat pertama, udahlah nggak usah nikah. Pendapat kedua, ya nikah dong, masa nggak nikah? Nah, Imam Ghazali itu berusaha memadukan itu. Yang satu, motivasi pernikahan yang pertama adalah menghasilkan keturunan. Ya. Salah satu dalilnya adalah doanya Nabi Zakaria alaihi salam ketika sudah tua, istrinya pun sudah mandul karena menopause, itu berdoa kepada Allah minta anak, padahal dua-duanya sudah pada tua. Nabi Zakaria itu berdoa dengan merayu Allah itu begini, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Maksudnya adalah mewarisi tekad dakwah, sisi-sisi perjuangan keluarga. Nah, makanya kalau orang-orang sudah punya cita-cita keluarga, orang sudah punya cita-cita masa depan, orang sudah menghasilkan keturunan. Kenapa cita keluarganya? Dari keturunan itu nanti dia bisa membuat satu peradaban gitu loh. Yang dia yakin pokoknya dengan ini, dengan cara ini saya ingin mengubah negara saya. Dengan cara ini saya mau negara saya membaik dan seterusnya. Maka solusinya adalah saya gitu ya. Solusinya adalah saya harus punya keturunan. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyalurkan syahwat. Nah, ini nih ya. Makanya sebenarnya nggak ada lagi tuh istilah sexless marriage, ya nggak ada lagi tuh istilah seks free. Karena apa? Tujuan pernikahan ini memang menyalurkan syahwat. Makanya dari sini sebagian ulama mengatakan siap menikah itu belum tentu dia siap hamil, terutama bagi yang perempuan. Kenapa? Mungkin ada pertimbangan fisik, artinya pertimbangan medis yang dia belum bisa hamil dulu nggak apa-apa, atau dia belum bisa hamil gara-gara menyelesaikan studi, skripsi dan lain-lain sebagainya. Ya, atau juga ya misalnya mungkin dia lagi apa namanya LDM apa dan sebagainya. Akan tetapi syahwatnya sudah harus dilampiaskan daripada dia kecanduan video. Gitu kan yang bokep. Bagi yang perempuan, kenapa? Mungkin ada pertimbangan fisik, artinya pertimbangan medis yang dia belum bisa hamil dulu nggak apa-apa, atau dia belum bisa hamil gara-gara menyelesaikan studi, skripsi dan lain-lain sebagainya. Ya, atau juga ya misalnya mungkin dia lagi apa namanya LDM apa dan sebagainya. Akan tetapi syahwatnya sudah, daripada dia kecanduan video porno, daripada dia baca webtoonan mulu gitu kan yang bokep-bokep itu, atau daripada yang laki-laki misalnya kan godain orang terus, lah lebih baik nikah aja dulu. Perkara belum siap punya anak bagaimana? Nggak apa-apa, karena ada maslahat untuk menjaga syahwat. Perkara anak itu bisa ditunda sampai kuliahnya selesai, atau ditunda sampai secara fisik dia sehat gitu loh. Ya, lalu kemudian ada lagi menikmati kebahagiaan. Apa bedanya dengan syahwat? Menikmati kebahagiaan tuh sudah mulai ada teman curhat yang halal gitu loh. Udah bisa mulai jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Udah mulai bisa, ya mengurus rumah tangga bersama itu menyenangkan. Ya, mengurus rumah tangga bersama itu satisfying gitu loh. Teman-teman hari-hari pertama beli perabot, teman-teman nata rumah bareng-bareng, ya nyuci piring segala macam bareng-bareng gitu kan. Atau teman-teman dia jalan-jalan ke sebuah tempat baru gitu kan. Sama lah kayak teman-teman masih lajang gitu kan, suka naik gunung dengan lawan jenis. Nah, pas udah nikah juga kayak gitu, pengen banget ngajakin istri naik gunung ya, ngajakin suaminya ke pantai, ke tempat-tempat yang baru dan seterusnya. Jadi menikmati kebahagiaan karena itu merupakan fitrahnya manusia. Ya, itu fitrahnya manusia. Maka jangan kemudian denial. Oh, saya masih bisa kok semua maunya sendiri dan lain sebagainya. Iya, sekarang teman-temannya belum pada nikah, tapi nanti ketika teman udah pada nikah, udah nggak bisa lagi sendirian. Karena apa? Ternyata selama ini kita terbius oleh keramaian palsu. Ya, kita selama ini terbius oleh suasana kebahagiaan palsu karena hadirnya kawan-kawan kita. Sedangkan ketika nanti akhirnya, ya ketika kawan-kawan kita sudah menikah, perasaan yang ada adalah perasaan sepi lagi gitu loh. Kawan-kawan kita sudah punya privasi, nggak bisa lagi cerita sama kita karena itu merupakan privasi suaminya. Nggak bisa lagi main bareng sama kita, sudah harus izin sama istrinya, sudah harus izin sama suaminya dan lain sebagainya. Jangan denial bahwa kita itu butuh kebahagiaan.
Ya. Dan selanjutnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Satu, dengan menghindari dosa muncul ketika kita tuh ya, di antaranya adalah masalah seksual gitu ya, atau di antaranya mungkin ya ada yang masturbasi dan lain sebagainya, atau mungkin digenitin orang dan seterusnya. Atau juga mencari keridhaan Allah itu dengan cara uang kita yang banyak akhirnya tidak terbuang sia-sia gara-gara kita gunakan untuk menafkahi keluarga. Jadi nggak sia-sia gitu loh, meskipun kita tidak melakukan dosa. Enggak, akan tetapi kita bisa mencari keridhaan Allah dengan cara uang yang tadinya cuma buat neraktir teman-teman jadi buat ke istri, karena itu pahalanya beda. Ya, itu tuh teman-teman sekalian. Maka ini hanya bisa dijalankan oleh orang yang hatinya tuh sudah ketata, oleh orang yang hatinya tuh udah mikirinnya Allah aja udah gitu loh. Ya, dia nggak lagi disibukkan dengan dirinya sendiri yang terlambat dewasa. Tahu nggak kenapa ada orang terlambat dewasa? Salah satunya, bukan semuanya. Artinya gini, salah satu orang penyebabnya terlambat dewasa adalah dia memang selalu berpikir untuk tidak dewasa, tidak mau dewasa, dan tidak mau mengemban tugas-tugas orang dewasa. Ya, dia selalu merasa risih ketika diminta atau ngomongin nikah. Dia selalu merasa risih ketika ngomongin tanggung jawab, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Maka yang menyebabkan dia tidak dewasa sebetulnya bukan orang lain, atau sebetulnya bukan masalah keluarga dan lain sebagainya, tapi dia sendiri yang memang menolak membicarakan tema-tema dewasa. Nah itu ya. Mari kita menuju ke slide selanjutnya. Iya. Nah, mereka yang gagal atau mereka yang paham ya mengenai tujuan pernikahan nggak akan mengalami ketakutan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 38 ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah satu analogi yang menarik sekali. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam itu kan diturunkan dari surga dalam kondisi sudah menikah kan. Maka anggaplah begini. Anggaplah teman-teman sudah ada di zona nyaman masing-masing yang dalam tanda kutip anggaplah itu surga. Lalu kemudian menikah. Ya gitu loh. Ketika menikah itu dijorogin ke dunia nyata. Ketika teman-teman ngutang, yang bayarin bukan orang tua. Ketika teman-teman capek, pulangnya bukan ke rumah orang tua, tapi pulangnya ke pasangan kita. Ya, teman-teman sudah mulai belajar jadi istri, teman-teman sudah belajar menjadi suami, teman-teman belajar menjadi sepasang keluarga. Yang mana keluarga ini akhirnya mengemban tugas-tugas kemasyarakatan yang terpisah dari orang tuanya. Ya, yang terpisah dari orang tuanya. Nah, di titik inilah, ya teman-teman sekalian, seakan-akan kita diturunkan ke dunia. Seakan-akan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk facing the reality. Ya, melihat kenyataan. Ini loh, kenyataannya itu dunia tuh seperti ini. Kenyataannya selama ini memang kita males gitu loh. Teman-teman kalau nggak cuci piring di rumah masih bisa nungguin adik. Teman-teman kalau pulang kemalaman, ya orang tua paling nggak tersinggung gitu-gitu aja. Tapi kalau sekarang kita pulang kemalaman udah nikah, suami kita bisa tersinggung, istri kita bisa tersinggung, ya nggak? Kita sekarang kalau nikah, terus ada masalah, kita nggak bisa kabur. Ada masalah, kita nggak bisa kabur. Kalau udah nikah ada masalah, harus dialog berdua, ngomong masalahnya apa. Aku salahnya di mana, kamu salahnya di mana. Buat yang perempuan nggak bisa lagi ngomong perempuan selalu benar. Kalau begitu, itu akan menyebabkan pernikahan bahkan mungkin sebelum setahun akan bubar. Kenapa? Karena kenyataannya perempuan bisa salah dalam rumah tangga. Nggak boleh punya pandangan perempuan selalu benar, karena itulah yang menghancurkan rumah tangga. Ya kan? Dan yang laki-laki juga nggak boleh punya keyakinan, aku kan bosnya, aku kan pemimpinnya, perempuan harus taat. Nggak boleh punya pemahaman seperti itu, sehingga, maksudnya gini, perempuan harus taat secara agama kepada suaminya, akan tetapi tidak boleh menaati maksiat suaminya, dan tidak boleh suami memaksakan maksiatnya, memaksakan egoismenya untuk ditaati sang istri. Kalau masih punya prinsip semacam ini, bubar rumah tangganya, selesai rumah tangganya. Betul loh teman-teman sekalian ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Gimana cara tahunya kita tuh benar atau enggak? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fikih munakahat, ya kita termasuk kelas-kelas semacam ini gitu ya. Kita belajar sebenarnya tauhid itu ngomong apa sih soal ujian pasca nikah. Sebenarnya cara menghadapi ketakutan punya anak tuh gimana sih dan lain-lain sebagainya. Islam itu ngomong apa tentang tujuan pernikahan? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tujuan kita belajar syariat Islam menghilangkan al-khauf atau ketakutan dan menghilangkan yahzanun, kesedihan. Ya, maka orang yang takut menikah itu salah satu penyebabnya karena dia mengerti atau karena dia tidak mengerti ilmunya.
Dan orang yang selalu ketika menghadapi dunia pernikahan dalam keadaan sedih karena menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan itu tidak dengan ilmu, maka dia selalu dalam keadaan sedih. Segala ketakutan pernikahan atau setelah pernikahan datang dari ketidaktahuan petunjuk Allah dan jauhnya kita dari Allah. Kita nggak tahu harus nyiapin apa, kita nggak tahu nafkah itu cukupnya berapa, kita nggak tahu definisi taat kepada suami itu apa, kita nggak tahu definisi suami bertanggung jawab itu apa, definisi qawwam itu gimana, itu dalam Islam adanya. Ya, nggak ada kekhawatiran lagi soal child free, ya, karena kita sudah tahu, oh gini toh child free itu dalam Islam itu nggak ada. Yang ada boleh menunda punya anak karena alasan kesehatan, alasan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita nggak takut lagi dengan istilah sexless marriage. Ya kalau memang ternyata salah satu tujuan menikah itu seks, maka kita nggak boleh menikah dengan tujuan menghalangi seks. Mendingan pasangan kita nikah sama yang lain, gitu loh. Ya, mendingan pasangan kita nikah sama yang lain sehingga syahwatnya tersalurkan. Sedangkan kalau sama kita nggak mau, nggak boleh. Sedangkan kita di poligami juga nggak mau, gitu loh. Ya, poligami itu gimana sih? Apakah poligami itu menjadi obat dari selingkuh? Ini yang salah di Indonesia. Ternyata poligami itu bukan obat selingkuh. Asalnya poligami itu menjadi solusi atas populasi perempuan yang banyak. Padahal perempuan itu juga butuh ya teman hidup apa dan lain sebagainya, dan perempuan-perempuan yang mungkin lemah baik secara ekonomi, secara mental, secara fisik dan lain sebagainya, maka dia harus ditolong sebagai solusi. Akan tetapi kalau misalnya seorang laki-laki juga menikah dan kemudian istrinya mengizinkan, ya silakan saja. Bukan terus kemudian dijadikan konten apa dan lain-lain sebagainya gitu loh teman-teman sekalian kan. Itu ya. Mari kita menuju ke slide selanjutnya. Iya, bisa digeser? Ini dia. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan satu standar atau mendapatkan satu ilmu dari pernikahan? Berguru. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang selalu upgrade. Ya, berguru yang secara primer yang saya maksud di sini adalah tentu saja berguru dalam hal agama. Ya, apa sih bedanya rumah tangga orang, rumah tangga manusia sebelum dan sesudah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum kedatangan Rasulullah, rumah tangga manusia itu nggak jelas. Patokannya budaya, gitu loh. Patokannya budaya, sama kayak misalnya apa sih yang dikatakan suami itu sudah memenuhi memenuhi nafkahnya ke istri, ya budaya. Apa sih yang dikatakan istri sudah melayani suami, ya budaya. Istri sudah melayani suami dikatakan itu kalau istri itu nyuci, istri itu ngepel dan lain-lain sebagainya. Padahal ternyata kalau kita ngikuti petunjuk Islam, ngepel, nyuci apa dan lain sebagainya bukan tugas istri. Ya, akan tetapi tugas siapapun yang bikin kotor lantai, tugas siapapun yang bikin kotor piring dan lain sebagainya. Perkara istri membantu suaminya ngepel, nyuci dan lain sebagainya, itu ada pahalanya, tapi bukan berarti menjadi wajib. Justru dalam mazhab Syafi'i misalnya, seorang suami diwajibkan menyediakan khadimat atau asisten rumah tangga apabila suaminya atau apabila istrinya mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Punya anak, atau istrinya dari kalangan orang yang terhormat sehingga punya pekerjaan yang sibuk dan lain sebagainya. Atau terhormat lagi misalnya istrinya tuh dari kalangan syarifah, atau istrinya tuh dari kalangan orang yang bangsawan, sehingga memang jangan megang pekerjaan rumah gitu loh. Maka suami wajib menyediakan khadimat, ya. Dan ya mereka punya guru. Nah ini loh bedanya ya. Ketika Islam datang, ya Islam itu membuat satu sistem sehingga setiap orang tuh pasti punya guru. Nggak mungkin enggak, karena dia tahu bagaimana cara Islam menertibkan dunia ini gitu. Cara Islam memberikan petunjuk dan sebagainya. Dari siapa? Dari guru. Ya kan? Bukan terus kita baca Quran bisa ngerti, enggak. Emang kalau kita baca Quran ada anjuran nafkah itu gimana? Enggak ada kan? Emang kalau kita baca Quran terus jadinya ngerti tata cara nikah itu gimana? Oh, enggak ngerti kita. Harus diajarin pakai guru. Emang kalau kita ngelihat Quran, baca Quran misalnya, jadi ngerti batasan tanggung jawab istri dan suami itu gimana? Enggak, harus diajarin sama guru. Karena kalau nggak diajarin sama guru, bisa kemana-mana nanti tafsirnya itu. Ya, kita nggak tahu nasikh mansukh, kita nggak tahu asbabun nuzul, kita nggak tahu ayat muhkam dan mutasyabih dan lain-lain sebagainya. Udah gitu kita nggak ngerti bahasa Arab pula, bacanya terjemah kemenak lagi, ya kan? Nah, jadi ya teman-teman sekalian, seorang suami misalnya sebagai imam, ya seawam apapun harus ngupgrade ilmu agamanya. Biar apa? Biar tahu cara ngimamin istrinya, tahu cara menghadapi istrinya dan lain sebagainya. Dan seorang suami yang biasanya menjerumuskan keluarganya kepada perceraian, ciri-ciri awalnya adalah tidak bisa dinasihati. Dan kenapa dia tidak bisa dinasihati? Tidak biasa berguru.
tidak biasa nyari ilmu, sehingga nasihat-nasihat orang tuh mental aja dari hatinya gitu loh. Seorang istri juga begitu. Seorang istri yang biasanya ya rumah tangganya cepat berakhir, ini biasanya adalah istri yang tidak biasa berguru, sehingga dia tidak terbiasa mendengarkan nasihat-nasihat rumah tangga atau nasihat-nasihat agama, sehingga dia menjalankan rumah tangga hanya dengan insting saja. Itulah teman-teman sekalian. Dan ketika satu rumah tangga ini punya guru, maka rumah upgrade gitu loh. Kalau tadi misalnya nambah setiap minggu paham satu tata cara fikih yang baru. Terus apalagi kalau kita tambah dengan ilmu dunia, ini lebih keren lagi. Ilmu manajemen keuangan, sehingga suami itu tahu gitu loh. Rasio antara tabungan, utang, dan nafkah. Berapa sih sebenarnya? Sehingga pasangan rumah tangga yang ada di Indonesia itu nggak gampang ngambil pinjol. Tahu nggak penyebab kenapa rumah tangga Indonesia itu gampang banget ngepinjol? Karena nggak paham ilmu agamanya. Sudah nggak paham bahwa riba itu haram. Dia juga nggak paham bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga. Itu loh poinnya teman-teman sekalian. Ya, tahu nggak uangnya orang Indonesia yang ada di pinjol ya untuk wilayah Jakarta itu sekitar 10 triliun. Sedangkan ya teman-teman sekalian, jumlah penduduk DKI Jakarta itu aja cuma 10 juta. Artinya satu orang itu punya uang sejuta yang nyangkut di pinjol. Coba kita bayangin ya, satu orang itu punya uang nyangkut 1 juta di pinjol. Nah, dalam konteks ini, ya teman-teman sekalian, kalau kita punya guru agama, satu yang menjelaskan kepada kita riba itu haram, yang kedua, kita punya guru manajemen keuangan yang menjelaskan kepada kita, nih loh, gaji kamu segini, maka kamu maksimal punya utang segini. Gaji kamu segini, maka kamu punya tabungan optimalnya segini. Gaji kamu segini, 9 setelah kamu nabung punya utang, punya uang segini, dan seterusnya. Kamu jangan beli ini, kreditnya tuh nanti. Ya kan, kalau mau kredit, tunggu tabunganmu segini dan lain sebagainya. Itu kan ilmu manajemen keuangan keluarga. Cuman kalau kita yang terbiasa nggak punya guru, apalagi cuma lihat konten-konten toksik di media sosial, hidup zaman sekarang kalau nggak nyicil nggak punya, wah kelar. Yang ada nyicil 3 bulan ditarik lagi sama dealer. Apalagi FOMO, ya nggak? Ada orang sampai nyicil iPhone 15, nggak tahu lah itu. Ya ada orang nyicil Samsung S24 Ultra misalnya gitu kan. Ternyata bukan konten kreator dia gitu loh. Ternyata dia cuma butuh handphone yang harganya 2 jutaan karena fungsinya cuma buat foto-foto. Itu pun kalau lagi jalan-jalan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian gitu ya. Rumah tangga yang punya ilmu itu akhirnya rumah tangga yang tahu dia beli sesuatu tuh karena butuh, mengeluarkan uang tuh karena butuh apa dan lain sebagainya. Tahu cara ngatur waktu gitu loh. Tahu kapan pulang. Sebelum tidur sama istrinya harus ngapain sih? Sebelum tidur sama suaminya harus ngapain sih? Pagi-pagi jangan ngelakuin apa sih di depan suami, dan pagi-pagi jangan ngapain sih di depan istri, sehingga itu akan menyebabkan rumah tangganya berjalan dengan baik. Tuh loh teman-teman sekalian ya. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman sekalian nih. Nah, ini di sini yang udah nikah berapa nih, dari berapa? 257. 250 lah sama panitia ya. Yang udah nikah berapa? Dikit kali ya. Mungkin sekitar 50-an di antara teman-teman. Gini, salah satu cara untuk menciptakan rumah tangga yang baik, harmonis gitu ya, ciptakan jadwal ibadah bersama. Ya, susun nih jadwal membaca Al-Quran bersama. Nah, makanya suami kalau nggak bisa baca Quran, boro-boro nyusun jadwal baca Quran. Lihat Quran aja males, ya kan? Susun jadwal baca Quran bersama. Misalnya setiap hari Jumat pada subuh, ya, atau setiap Jumat malam, atau setiap Kamis malam, mengambil keberkahan malam Jumat sambil baca Al-Kahfi atau Yasin. Ya, dua-duanya ada dalilnya itu. Ya, atau contohnya lagi nih, misalnya suami harus mendengar, begitu juga dengan istri. Jadi ketika istri baca Quran, suami dengerin. Ketika suami baca Quran, istrinya juga dengerin, saling meluruskan. Udah gitu lebih enak lagi kalau masing-masing juga punya guru tahfiz atau guru tahsin. Ya, kalau belum lancar, cari kajian tahsin rutinan, cari kajian tahfiz rutinan itu kalau belum lancar. Ya. Lalu minimal mengimami sholat malam, misalnya 3 kali seminggu atau lebih, atau sebulan sekali deh. Kalau sebulan sekali kan jarang banget ya. Minimal tiap malam Jumat deh, sholat qiyamul lail bareng-bareng, nggak apa-apa. Biar kata bacaannya kuluh mulu gitu ya. Tapi yang penting ngimamin sholat qiyamul lail istrinya. Dan itu adalah momen yang benar-benar bisa menyelesaikan sebagian besar masalah rumah tangga loh teman-teman sekalian. Ya. Apakah ini muluk-muluk? Enggak. Semua laki-laki yang sudah belajar agama, dia pasti bisa mengimami istrinya, gitu loh. Ya kan, apakah meskipun cuma sekedar Fatihah sama Anas udah sah kok, ya kan?
Lalu ibadah bersama ini akan membuat vibes iman di rumah itu makin dapat gitu loh. Jadi rumah tangga kita tuh nggak kayak rumah tangga boomer. Vibes Islam didapatkan dengan memajang pajangan Ka'bah di ruang tamu. Itu generasi zaman dulu. Kalau di generasi kita rumahnya bisa kosong. Ya tidak pakai lantai gitu ya. Akan tetapi suami ngimamin, istrinya qiyamul lail gitu. Atau kalau misalnya lagi hujan segala macam ya sholat di rumah bareng-bareng sama istrinya. Baca Quran gitu ya. Jalan-jalan pun juga ya milih tempat itu udah enak gitu loh. Di sana restorannya tuh udah logo halal belum? Di sana restorannya itu campur baur nggak tuh cewek cowoknya? Maksudnya di sana tuh biasanya yang datang tuh orang-orang pakai jilbab apa enggak sih? Ya jangan sampai akhirnya risih gitu loh. Kita datang ke sebuah restoran, FOMO, rasanya enak gitu loh. Akan tetapi ternyata yang datang ke sana tuh perempuan-perempuan yang nggak pakai baju gitu loh. Bajunya keangkat lah. Atau laki-laki yang mungkin ya laki-lakinya pada bencong-bencong, homo dan lain sebagainya. Ya kan? Dan nggak cukup juga halal misalnya. Kita datang ke sebuah tempat, di sana masjidnya gimana, aman nggak? Suami akan pinter banget milih tempat wisata yang kamar mandinya bisa melindungi istrinya. Gitu loh. Istri juga akan milih-milih kalau pergi ke tempat wisata, akan memilih tempat yang membuat suaminya itu tidak melihat aurat orang. Gitu loh. Bang, kan kita mau renang segala macam, sewain kamar renangnya bareng-bareng sama janjian sama beberapa teman-teman yang perempuan, ya kan, para suami janjian gitu loh. Nih, istri-istri lo pada mau berenang nggak? Ayo kita sewa bareng-bareng. Daripada ke water boom, udah ngeliat aurat orang gitu kan, air kolam kencingin orang, anak kecil dan lain sebagainya, ya. Gitu loh. Kalau ini bisa kita lakukan kalau kita memang sudah ada di sebuah di sebuah sistem keilmuan yang mapan gitu loh. Jadi kita punya guru gitu kan. Kita tuh gaulnya juga sama orang-orang yang sama-sama berilmu gitu loh. Gaulnya juga sama orang-orang yang kalaupun nggak berilmu dia ngaji gitu loh. Jadi dia paham. Gitu, dia paham gitu loh. Jalan-jalan tuh nggak cuma ke tempat yang FOMO, ya beli makan ke restoran tuh, bahkan dia mungkin restoran terboikot misalnya. Bukber, dia juga akan menghormati istrinya. Oh, di sana ada mantan saya menghormati istri saya dengan cara satu, saya bawa istri atau saya nggak datang sekalian. Dia ngerti kayak gitu karena dia menghormati istrinya meskipun saat itu istrinya tuh nggak tahu suaminya punya mantan di agenda bukber itu gitu loh. Kenapa kok bisa sampai levelnya sejauh itu? Bukan karena cinta doang, bukan. Tapi karena dia merasa dia punya tanggung jawab pada istrinya itu loh teman-teman sekalian ya. Karena tadi hatinya sudah sama-sama terhubung dengan qiyamul lail bareng-bareng gitu ya, saling menyimak bacaan dan seterusnya. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Ya, gimana sih ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan istrinya? Pertama, nanti kan menjelang bulan Ramadan ya, membangunkan keluarganya di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini berarti harus membutuhkan gitu ya, suami yang memang seneng qiyamul lail. Jadi malam-malam gitu ya, jangan begadang, tidur. Siang juga jangan main-main, kan libur tuh biasanya. Siang jangan main gitu ya, tidur, lalu malam-malam sholat qiyamul lail. Kalau lagi nggak bisa sholat qiyamul lail, baca Quran atau minimal berdoa dan seterusnya. Karena di malam itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan keberkahan. Ya itu loh teman-teman sekalian. Dan yang kayak gini nih nggak akan bisa dilakukan kalau kita tuh malah menjelang akhir Ramadan nih malah milih restoran gitu ya, malah milih apa, tempat main dan lain-lain sebagainya. Dan ini kerjasama suami istri. Gak bisa suami doang, gak bisa istri doang. Ya. Lalu mengajari agama atau diskusi tentang keagamaan misalnya, ya. Dan yang ini nggak bisa dilakukan kalau suami. Saya mulai banyak dapat kritik nih, para istri yang mungkin di kampus sudah pada ngaji atau para istri yang ikut komunitas dakwah, ketemu sama calon suami dan kemudian nikah, dan calon suaminya ini atau suaminya ini orang yang ngajinya selama ini cuma, ingat ya garis bawahnya cuma ngaji YouTube. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pilih mana YouTube yang menurut dia logis dan mana yang enggak. Dia nggak mau mengikuti satu metode gitu loh. Dia nggak mau ngikutin satu hal, sehingga lama kelamaan hatinya jadi keras gitu loh. Lama kelamaan dia jadi orang yang tidak bisa dinasihati. Ya kan, lama kelamaan dia menjadi orang yang ya namanya YouTube kan ya gitu loh, dia bisa mengkritisi itu dan lain sebagainya terlepas dari dia punya ilmu atau enggak. Maka yang terjadi adalah istrinya tuh sedih kok suaminya jadi malas sholat, kok suaminya jadi ninggalin sholat, kok suaminya jadi judi, suaminya jadi riba, suaminya jadi kecanduan game dan lain-lain sebagainya karena nggak punya guru. Karena apa? Yang kedua, di rumahnya juga nggak pernah diskusi masalah agama, buku nggak pernah beli gitu loh. Apa kek beli buku yang gampang-gampang aja lah gitu loh, apa kek gitu kan. Itu ya teman-teman sekalian. Dan saling bersedekah.
Nah, sedekah ini nggak akan bisa kita jalankan dengan maksimal kalau ya istri juga masih dunia pandangannya, suami juga pandangannya masih dunia. Jangankan sedekah, ngindarin riba aja nggak bisa, gitu kan? Nah, ini sekarang mau sedekah, gitu loh. Nah, begitu juga dengan haji dan umroh. Nah, ini teman-teman harus punya tabungan haji dan tabungan umroh komitmen. Karena itu bagian dari rukun Islam. Bang, tapi kan antriannya puluhan tahun. Nggak masalah. Yang penting kita sudah punya niat. Ya, umroh apalagi ya. Ini sekarang saya juga bingung teman-teman. Banyak banget orang yang bisa beli handphone Samsung S24 tapi bilangnya umroh gak ada duit. S24 itu harganya 23 juta. Umroh itu kalau dia nambah sedikit itu bisa berangkat dengan hotel yang bagus, premium. Karena umroh itu yang murah bisa cuma 19 juta kok. Tuh loh teman-teman sekalian ya. Atau saya juga bingung nih, ada orang gonta-ganti motor gitu ya, terus rehab rumah tapi umroh kagak berangkat gitu loh teman-teman sekalian ya. Gitu ya, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini saya rincikan ya, ilmu yang diperlukan dalam berumah tangga. Ini contoh yang paling gampang ya. Pertama, fikih nafkah. Ya, tentu ini masih bagian dari fikih munakahat ya. Fikih nafkah. Jadi laki-laki itu tahu poin-poin apa saja yang dikatakan nafkahnya cukup. Dan istri juga tahu hak dia tuh apa saja. Ya. Hak dia itu apa saja. Jadi saya tuh dikatakan sudah dicukupi oleh suami gitu loh. Ketika saya itu atau ketika suami saya itu ngasih nafkahnya apa sih gitu loh. Suami saya itu dikatakan nafkahnya kurang, kalau suami saya itu ngasihnya apa sih gitu loh. Ya, atau misalnya lagi istri saya itu kapan sih dikatakan dia itu kapan dikatakan dia itu minta nafkahnya, ini apa ya, budaya Jawa nih, minta nafkahnya itu kebangetan sehingga suami mengatakan istrinya itu durhaka. Nah itu loh teman-teman sekalian, kapan sih dikatakan seperti itu gitu loh. Kayak gini-gini ini butuh fikih nafkah ya. Jadi suami nggak boleh bilang gitu loh bahwa dianya nafkahnya sudah cukup, tapi istrinya durhaka, dan istri juga nggak boleh bilang nafkah suami saya itu kurang gitu loh, sehingga kok dia malah kepikiran ngasih nafkah ke ibunya gitu loh. Tapi ternyata ketika dia sudah paham fikih nafkah itu bagaimana, dia jadi ngerti, oh ini tuh udah cukup sebenarnya. Begitu juga dengan fikih jima. Ya teman-teman, kalau ada yang follow Instagram saya yang baru, kan beberapa waktu yang lalu saya buka Q&A itu, ya kan, persoalan seks dan sekitarnya gitu ya. Nah, tahu nggak, pertanyaannya itu ajaib-ajaib gitu loh. Ada yang belum tahu nih, mohon maaf ya, ada yang belum tahu kalau tidak boleh bertubuh lewat dubur misalnya. Ada yang belum tahu kalau kemaluan ketemu dengan kemaluan, meskipun nggak mau atau meskipun tidak keluar air mani misalnya, tetap wajib mandi. Ya, ada yang nggak tahu misalnya gitu ya, kalau misalnya ini banyak banget kejadian ya, pasangan rumah tangga itu harus nonton video porno dulu biar panas, baru mereka mau melakukan hubungan badan. Nah, ya kayak gini-gini ini ternyata bahasan fikihnya panjang, bahkan para ulama banyak menulis kitab khusus gitu loh teman-teman sekalian. Karena apa, saking pentingnya hal ini. Nah, yang ketiga misalnya minimal tahu fikih toharoh. Maksudnya itu gimana? Perempuan itu nanti kalau udah nikah, itu aneka cairan tuh bakal keluar. Haid, nifas gitu ya, flek dan lain-lain sebagainya. Mandi wajib caranya gimana dan lain sebagainya, itu harus tahu tuh fikih toharoh. Lalu fikih talak, ini dia yang paling penting. Talak itu ada dua, ada talak sharih, ada talak kinayah. Kemarin ketika saya ke Masjid Nabawi itu kebetulan ada Syekh, namanya Syekh Abdullah Zamim, itu lagi menjelaskan ragam masalah talak. Di antaranya yang dijelaskan adalah talak kinayah. Kira-kira sah nggak seorang suami menjatuhkan talak via WhatsApp? Sah nggak seorang suami mengatakan, udah kalau kamu mau cerai, baik kamu cerai, kamu ngomong aja sama aku kalau mau cerai? Itu udah jatuh belum sebenarnya? Boleh nggak ngomongnya, aku udah nggak mau lagi hidup sama kamu? Itu jatuh cerai nggak sebenarnya? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya agar suami menghindari tipe-tipe talak kinayah semacam ini, biar apa? Biar jelas. Dari talak kinayah itu ada lagi jenisnya, ada talak mu'allaqat misalnya. Talak mu'allaqat itu talak yang tergantung dengan syarat. Misalnya begini, kalau teman-teman akad nikah, lalu kan kemudian baca di buku nikahnya, ya itu ada pernyataan sumpah. Kalau saya meninggalkan istri saya lebih dari 4 bulan lamanya, maka jatuh cerai. Nah itu tuh ada tuh di di buku nikah. Ya, meninggalkan tuh maksudnya nggak ada kabar gitu loh, bukan LDM, bukan, tapi nggak ada kabar, hilang gitu loh. Dan sebaliknya seorang istri itu bersumpah dalam buku nikahnya, kalau saya begini, maka jatuh cerai buat saya. Nah, itu teman-teman namanya talak mu'allaqat. Talak yang kalau syaratnya sudah jatuh, maka langsung jatuh cerai.
Nah, teman-teman paham nggak sampai sejauh itu? Maka ini harus belajar nih fikih munakahat. Ya, jangan sembarangan. Jangan kalau berantem dikit-dikit udah cerai aja lah kita lah. Nah, itu laki-laki yang buruk tuh yang kalau kayak begitu. Dan begitu juga perempuan yang kalau lagi berantem dikit-dikit aku minta cerai aja deh, aku nggak kuat. Atau kalau lagi berantem, issues. Apalagi tuh bang. Ghaibat ba'da nusyuz. Ini adalah seorang istri yang kalau lagi ribut sama suaminya kabur dari rumah suami. Konsekuen niatnya kan pengen dicari kan. Cari aku dong, ya pengen dicari. Ya giliran istrinya giliran suaminya nikah lagi dia marah. Gitu kan. Nah, ghaibat ba'da nusyuz ini adalah istilah untuk seorang istri yang menghalangi hak suaminya untuk berhubungan badan dengan cara kabur dari rumah suaminya. Dan pada saat itu suaminya berhak menjatuhkan cerai dan istrinya sudah tidak lagi berhak dinafkahi sampai dia pulang ke rumahnya. Contoh, kabur ke rumah orang tuanya 2 bulan, maka sepanjang waktu 2 bulan itu tidak dinafkahi oleh suaminya dalam kondisi suami tidak ridho dia ke rumah orang tuanya, maka suami tidak berdosa. Itu namanya ghaibat ba'da nusyuz. Nggak sembarangan kan dampaknya kan? Nggak sembarangan nih teman-teman sekalian, makanya pakai ilmu kalau berumah tangga, ya. Ada lagi ilmu tazkiyatun nafs, cara marah yang diridhoi Allah, cara marah yang tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalau kita tuh menyakiti istri gitu loh. Kita boleh mukul istri nggak sih? Sejauh mana sih boleh mukul istri? Istri itu boleh nggak sih mukulin suami? Boleh nggak sih itu kita cerita panjang lebar dan lain sebagainya? Itu ya teman-teman sekalian ya. Banyak hal-hal baru kan dalam ilmu agama Islam ternyata berkaitan dengan pernikahan yang ternyata selama ini banyak selebgram artis dan lain sebagainya itu cerai gara-gara nggak paham ini semua gitu loh. Ya, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah ini ada tambahan nih ya, jalan rusaknya rumah tangga itu ada 4 nih yang sekarang itu sering ya saya dapati di rumah tangga generasi kita. Ya generasi Z dan ini ya generasi milenial, generasi sama sekalian. Pertama, sihir dan ain. Ya, sihir dan ain. Ini teman-teman harus hati-hati ya, harus hati-hati. Sihir dan ain itu kadang-kadang bisa datang dari ada seorang perempuan cantik nikah sama suaminya itu diajak ke tempat-tempat wisata yang di sana itu ternyata tempat wisatanya itu mengandung kesyirikan. Misalnya apa? Itu kalau kita minum air itu awet muda, kalau kita minum air itu katanya nanti akan gitu-gitu deh. Ini rawan masuk sihir. Ain datangnya dari mana? Ain itu datangnya dari kita yang terlalu mudah ngepost foto kita sendiri. Ngepost foto boleh nggak? Boleh. Akan tetapi tolong para suami, ya itu jangan ngepost foto yang terlalu mesra sama istrinya, atau ngepost foto yang mengesankan seakan-akan istrinya itu cantik dan seksi gitu loh. Mohon maaf ya, ada orang yang fetish kalau ngelihat jari tangan istri orang itu bernafsu. Ada orang yang kalau ngelihat kaki istri orang itu nafsu. Ada orang yang kalau ngelihat ceplakan, mohon maaf ya, ceplakan ceplakan pantatnya istri orang tuh nafsu. Misalnya istrinya lagi di pantai, difoto sama suami itu nafsu loh. Begitu juga yang istri, jangan heran lagi moto suaminya kebetulan lagi pakai celana pendek, ya nggak masalah juga sih gitu kan. Bagi sebagian orang yang penting tidak mau nampakkan paha kan, gitu kan buat aurat sampai lutut. Tapi ternyata ada perempuan yang memandangin itu dengan berlebihan sehingga jatuh lain gitu loh, atau memperlihatkan bahwa suami itu ganteng banget di forum itu gitu loh, di foto itu. Ya ini ternyata bisa mengakibatkan jatuhnya ain nih teman-teman sekalian ya. Itu ya baru nggak kan. Nah ini kadang-kadang ya teman-teman sekalian, apalagi yang sudah pada nikah atau yang baru mau nikah, kurang-kurangin foto-foto gitu ya. Biar apa? Biar foto pasangan kita itu nggak dinikmati oleh orang lain. Dan kebodohan ini paling banyak juga menciptakan rusaknya rumah tangga. Kebodohan itu maksudnya gimana? Yang paling gampang deh, nggak ngerti proses atau nggak ngerti cara mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia banyak utang. Padahal istri dan suami dua-duanya PNS misalnya, tapi utangnya banyak gara-gara nggak ngerti manajemen keuangan. Contohnya lagi misalnya suami dan istri itu ternyata sudah bercerai gara-gara apa? Suaminya selalu menjatuhkan talak kinayah tanpa dia sadar, ya, dan lain-lain sebagainya. Tidak menjaga pandangan, ini yang paling sering nih kejadian kepada pasangan rumah tangga. Yang istri oke lah ada masa lalu masing-masing, pernah punya pacar, pernah punya orang yang dekat dan lain sebagainya, tapi setelah menikah nggak mau komitmen kepada Allah, ya masih nge-save nomor orang yang dulunya deket gitu kan, masih suka ngeliatin foto-foto calon istrinya dulu yang gagal, yang dia sekarang nikah sama orang lain gitu loh. Itu semua akan mengakibatkan akhirnya apa? Rumah tangganya berantakan.
Karena apa? Dia kebayangnya orang lain, padahal nikahnya sama siapa gitu loh. Ya teman-teman sekalian. Dan begitu juga dengan persoalan riba. Inilah yang paling banyak merusak rumah tangga. Kalau zaman dulu ada bank keliling, kalau zaman sekarang ada pinjol, sama aja, cuma banyak pakai aplikasi. Ya, jangan pernah sekali-kali mendekati riba, kecuali memang sudah terpaksa banget. Misalnya ya, mungkin kita terpaksa gaji kita pakai bank konvensional, ya sudahlah. Ya, tapi kalau sampai pinjol gitu loh, ya kalau sampai apa yang nggak perlu itu janganlah teman-teman sekalian. Ya, lebih baik kita nabung terus beli barang ketika uangnya sudah ada daripada kita tuh kena riba. Ya, di Eropa dan di Amerika yang masyarakat lebih terdidik. Ya, padahal mereka itu bukan muslim, tapi mereka itu pada menjauhi riba gitu loh. Kenapa? Karena mereka sadar itu menandai kesalahan manajemen keuangan rumah tangga. Bayangin teman-teman gajinya 4 juta misalnya. Terus minjem pinjol 1 juta. Ternyata bunganya gede sehingga setiap bulan itu harus bayar 800, 800, 800, 800. Padahal minjemnya cuma 1 juta. Coba bayangin. Ya kan? Itu nggak benar nih teman-teman sekalian. Itu nggak benar. Ya. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini juga ada beberapa tipe rumah tangga yang kemudian akan menyebabkan rumah tangga ini berantakan. Ya, rumah tangga transparan, yaitu istri yang kerap menceritakan aib suaminya kepada sahabatnya. Nah, tapi karena itu teman-teman dekatku, gitu kan, dan lain sebagainya. Iya, kalau ada aib suaminya, simpen, jaga, gitu loh. Karena apa? Perempuan itu adalah pakaian bagi suaminya, dan suami juga pakaian bagi istrinya, gitu loh. Kalau misalnya ada suami, misalnya aibnya apa kayak itu, aibnya sederhana banget, dia lupa ngapain sehingga kita sakit hati, jangan diceritakan kepada pasangan kita, jangan diceritakan di status, gitu loh. Ya, jangan diceritakan di status, itu loh teman-teman sekalian ya. Atau suami yang kerap menceritakan hubungan badan dengan orang lain. Misalnya gini, dia habis hubungan badan dengan istrinya, itu diceritain ke orang lain. Atau yang paling susah nih, banyak konten di media sosial gitu ya, yang ada konten, pokoknya konten itu menceritakan tentang gaya-gaya hubungan badan. Terus ada pertanyaan, kalau Pak suaminya Bunda sukanya pose yang mana, terus mention suaminya, terus nyebutin nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Nah, itu ternyata ya akan membocorkan rahasia rumah tangga. Tuh loh teman-teman sekalian ya. Atau suami yang menggunakan atau istri yang menjadikan kesulitan rumah tangganya sebagai konten. Tahu nggak teman-teman sekalian, ada beberapa waktu lalu di TikTok itu kebongkar, ada orang yang menjadikan kesulitan rumah tangganya sebagai konten. Dia masak sama mertuanya dikasih ke kucing gitu loh. Ya, nafkah suaminya selalu kurang, tapi ternyata kebongkar itu semua cuma konten. Nah, itu pelajaran buat kita begini, kita tuh jangan menjadikan kesulitan rumah tangga sebagai konten. Tren Facebook Pro 20.000 jadi apa gitu loh. Ya, itu sesuatu yang satu menandakan kita tidak bersyukur sebagai seorang istri, atau yang kedua kita membongkar dapurnya rumah tangga. Itu loh teman-teman sekalian, itu dapur. Jangan dibuka-buka gitu loh, jangan dibuka-buka, oh suami kita tuh nafkahnya cuma segini dan seterusnya. Jangan dibuka-buka, itu loh teman-teman sekalian ya. Terus suami yang menggunakan sifat buruk istrinya untuk lawakan di medsos tuh sering banget ya, itu jangan. Karena apa? Itu adalah aib istri kita, gitu. Itu jangan dibuka-buka. Dan mengunggah momen kesenangan terlalu detail. Ya, jalan sama suaminya, terus ke restoran mana tuh ada tuh teman-teman kita ya. Jalan ke restoran mana gitu ya, tuh sampai nge-spill harga restorannya gimana, sama suami itu ngapain aja dan lain-lain sebagainya. Terlalu detail jangan, karena apa? Bisa mengundang syiriknya, atau mengundang, bukan syirik dalam arti akidah ya, syirik dalam bahasa Indonesia gitu ya. Bisa mengundang syirik orang, atau juga bisa mengundang doa buruk orang lain. Wih, pamer segala macam, apalagi kalau rumah tangga itu punya utang, kelar. Dan suami yang menggunakan sifat buruk istri untuk lawakan. Ya, lawakan. Balik lagi nih, mengunggah momen kesulitan terlalu jelas. Jadi misalnya tadi rumahnya bobrok itu ya, atau misalnya suami gajinya kurang, udah nggak usah di konten media sosial, disyukuri aja gitu loh. Itu akan membuat rumah tangga kita tuh tampak kaya di hadapan orang lain gitu loh. Padahal sebenarnya masih susah gitu. Akan tetapi karena kita nggak pernah ngunggah, karena kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Selesai urusan. Ya. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Oke, nah ini yang terakhir ya teman-teman sekalian. Ini berdoalah agar rumah tangga kita itu diberikan kekuatan dan kemudahan, dan kita juga diberikan kemudahan untuk belajar agama, sehingga kita tahu yang kita lakukan itu udah keterlaluan atau belum sih.
atau yang kita lakukan itu sebenarnya ini masih masuk ke dalam batasan agama atau enggak sih gitu loh. Ya, yang kita lakukan ini sebenarnya masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke dalam pelanggaran agama atau masih boleh sih? Yang saya lakukan ini sebenarnya sudah menceraikan istri saya atau belum sih? Saya itu sebenarnya durhaka nggak sih sama suami dan lain sebagainya. Ya, mintalah berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ingat bahwa sebuah rumah tangga itu tidak bertahan semata-mata karena cinta, tapi karena tanggung jawab dan ilmu agama. Ya, teman-teman sekalian. Nah, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita balik ke sesi selanjutnya bersama dengan moderator, gitu ya. Dari saya itu dulu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materi begitu yang luar biasa, Masya Allah. Mungkin teman-teman juga mendapatkan insight menarik ya pada pagi hari ini ya. Oke, beliau juga menyampaikan tadi bahwa dengan mengetahui tujuan pernikahan itu lebih cenderung menghilangkan kekhawatiran seputar pernikahan dan mendatangkan kebahagiaan yang seperti menghasilkan keturunan, menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Disebutkan juga oleh Ustaz Amar bahwa mereka yang paham tujuan pernikahan tak akan mengalami ketakutan. Dan teman-teman juga penting untuk kita selalu mengupgrade ilmu seputar agama atau dunia ketika sudah menikah nanti sebagai bekal untuk menuju pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan. Yang gak kalah penting juga mempelajari fikih pernikahan karena luasnya dan tentang pemahaman terkait. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama dulu Ustadz. Oke. Udah pakai background ya. Semuanya halo. Baik, buat teman-teman kita ambil ya. Hitung mundur dari 3 sampai pertanyaan masuk. Apakah kita boleh menunda memiliki momongan sehabis menikah dan pengennya masih mesra-mesraan terlebih dahulu? Baik, ada pertanyaan masuk Ustadz dari teman kita. Kami mempersilakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Pertama, gini, menunda momongan itu sebetulnya diperbolehkan dalam kondisi beberapa hal. Yang pertama, kalau kita punya masalah medis yang harus disembuhkan, akan tetapi masalahnya lebih banyak kalau menikah. Contohnya apa? Contohnya itu mungkin misalnya teman-teman ada kista apa dan lain sebagainya, akan tetapi ya ternyata mungkin secara syahwat dan lain sebagainya, penjagaan diri dan seterusnya, udahlah nikah aja dulu, ya nggak masalah itu ya. Atau teman-teman misalnya lagi LDR, bukan LDR sih, misalnya kuliah di luar negeri, terus kemudian di sana nggak ada yang jagain, ketemulah sama calon suami, udah nikahin aja dulu, gitu ya, nikahin aja dulu. Akan tetapi, gitu ya, boleh mengajukan syarat, ntar aja punya anaknya ketika sudah sama-sama pulang ke Indonesia. Nah pertanyaannya sekarang, kalau masih mau mesra-mesraan gimana? Pertama, itu tidak disarankan untuk menunda punya anak, ya, tidak disarankan untuk menunda punya anak. Kenapa? Karena namanya mesra-mesraan itu nggak tergantung sama anak sama sekali. Malah sebenarnya ini menunjukkan satu gejala mental tertentu. Karena apa? Karena dia sebenarnya belum siap punya anak, bukan mau mesra-mesraan dulu. Sebenarnya itu yang terjadi. Yang gini, saya sih menyarankan sebagai jalan tengah, ya, jangan menjadikan mesra-mesraannya gitu loh sebagai alasan. Akan tetapi alasannya adalah mau belajar ilmunya dulu. Itu lebih baik alasannya, diganti. Ya, kalau memang ternyata dirasa belum siap dan seterusnya. Atau yang kedua, mau misalnya gitu ya, menstabilkan ekonomi dulu dan lain-lain sebagainya, dalam artian misalnya, ini suami masih kuliah, istri juga masih kuliah segala macam. Entarlah sampai semuanya selesai, secara mentalitas, secara waktu dan lain sebagainya sudah siap, baru kita berproses serius punya anak misalnya. Ya, jangan menjadikan kemesraan sebagai alasan untuk tidak mau punya anak. Karena apa? Nanti pas punya anak, ini potensinya mengalami baby blues. Lantaran alasannya si ibu merasa anaknya merampas kebahagiaannya bersama dengan suami. Ini sering banget nih kayak begini ya teman-teman sekalian. Itu ya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mudah-mudahan mohon izin bertanya Ustadz, tolak ukur laki-laki siap menikah secara finansial itu bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Oke, tolak ukur yang pertama, laki-laki siap secara finansial dan cara mengatur keuangan kerja, ya. Dia belum kerja juga nggak apa-apa, yang lagi nyari kerja kayak lagi apa kayak gitu ya nggak apa-apa. Laki-laki siap secara finansial dan cara mengatur keuangan kerja, ya. Dia belum kerja juga nggak apa-apa, yang lagi nyari kerja. Laki-laki siap secara finansial dan cara mengatur keuangan kerja, ya. Dia belum kerja juga nggak apa-apa, yang lagi nyari kerja kayak lagi apa kayak gitu ya nggak apa-apa. Lagi nggak punya uang juga kadang-kadang dia bisa siap menikah. Orang-orang udah nikah aja bisa nggak punya uang kok, ya. Cuma dia tahu prioritasnya, ya. Dia tahu cara ngutang tuh gimana sih. Ngutang tuh ada caranya loh, ya. Cara ngutang tuh gimana sih, cara bayar utang tuh gimana sih, dia riba nggak sih gitu loh. Cara manajemen kerjaan tuh gimana sih, dia tahu kapan harus resign dan kapan harus ngambil kerjaan sampingan. Ciri-ciri laki-laki yang belum siap menikah, dia tahu di suatu pekerjaan gajinya kecil dan dia ngerjain sesuatu yang tidak penting terus sampai malam gitu, sehingga dia tidak bisa mengambil pekerjaan sampingan. Kenapa? Ente nanti kalau udah nikah harus sudah sadar dengan realita bahwa kerja itu nyari uang. Kalau nggak dapat uang, resign. Dan kalau uangnya nggak seimbang sama jam kerja, cari kerjaan lain gitu loh. Karena apa? Nanti teman-teman tuh dengan uang yang segitu-gitu itu harus menghidupi keluarga. Dan kalau uangnya memang nggak cukup, gara-gara mungkin jenis pekerjaannya memang pekerjaan yang dibayar murah, teman-teman harus Sabtu Minggu atau di luar jam kerja cari kerjaan yang lain. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman tenaganya diforsir di pekerjaan itu, lalu kemudian ternyata gajinya nggak seberapa, resign titik. Bang, tapi kan nanti nggak ada kerjaan tuh susah segala macam, itu mental. Nyari kerja susah itu mental. Makanya laki-laki yang sudah siap menikah itu yang memang mental keuangannya sudah siap gitu loh. Yang dia udah ngerti bagaimana cara survive dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah mengerti bagaimana fikih munakahat, sehingga dia tadi yang saya katakan minimal dia tahu laki-laki itu menafkahi dikatakan cukup itu berapa gitu loh. Bukan berapa dalam artian uang, akan tetapi berapa poin sih yang dikatakan cukup dan apa sih yang dikatakan cukup gitu ya. Lalu yang kedua, berkaitan juga dengan fikih munakahat, dia juga paham masalah fikih talak. Dia jadi kalau marah tuh nggak gampang menjatuhkan cerai kepada istrinya, dia nggak mukul, dia nggak bentak apa dan lain sebagainya gitu ya. Intinya nih suami yang selalu belajar. Yang ketiga, dia udah selesai sama urusan-urusan yang bisa mengganggu pernikahan. Apa itu? Dari restu orang tua, ya, dengan mantan pacarnya dia, dengan orang-orang yang dia cintai dan lain-lain sebagainya udah selesai. Sehingga dia tidak membawa masalah itu kepada istrinya nanti. Ya, itu sih ya. Dan mungkin yang paling penting, suami itu kan bakal jadi imam, maka dia harus punya kebiasaan beribadah yang rutin, karena ibadahnya suami itu akan ngedrive ibadah rumah tangga. Suami aja malas sholat, bagaimana istrinya? Suami aja nggak pernah baca Quran, gimana istrinya? Suami aja itu jadi orang yang dari agama tuh jauh, nggak pernah ke masjid, jumatan gak pernah, bagaimana istrinya? Itu loh teman-teman sekalian ya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Aku izin reminder teman-teman dulu yang ingin on-mic, nanti bisa ke pertanyaan rumah tangga untuk persiapan menikah. Ke pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan masuk. Bagaimana cara menyusun visi misi dalam rumah tangga untuk persiapan menikah? Bagaimana cara membahas itu ke calon pasangan? Pada Ustadz, persilahkan. Cek, oke. Tadi agak terputus, coba agak diulangi, Ben. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara menyusun visi misi dalam rumah tangga untuk persiapan menikah? Bagaimana cara membahas itu ke calon pasangan? Oh, jadi pertanyaan bertingkat dua nih ya. Tadi saya yang pertanyaan terakhirnya itu nggak ini. Sebentar, saya memahami pertanyaannya. Jadi cara nyusun visi misinya atau cara membahas dengan pasangan nih? Itu. Dan ini pertanyaannya juga jawabannya beda. Kalau diajukan kepada orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, jawabannya bakal beda. Tapi gini aja deh, saya sederhanakan aja deh. Visi misi rumah tangga itu disusun secara pribadi. Ya, secara pribadi. Nggak usah dibicarakan sama siapapun. Terus bang, gimana kalau ada calon apa segala macam?
Jangan maksa tuh maksudnya kalau emang dia visi misinya bukan kayak kita, ya udah tinggal aja gitu loh, daripada nanti kita kecewa kan. Terus bang, kan nyari jodoh susah? Enggak, nyari jodoh tuh nggak susah. Ya, susahnya adalah memilih circle pertemanan yang tepat, itu yang susah, gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua, nah setelah kita udah nikah sama orang gitu ya, visi misi kita panjang lebar sebetulnya secara detail tuh kita mau ngapain sih? Kan sebelum nikah, kan kita jelasin visi misinya sama dia, garis besarnya, dan ternyata dia cocok. Setelah menikah, ayo dirincikan. Ini tuh mau gimana sih? Misalnya visi misi itu kita mau membentuk keluarga yang keluarga pebisnis. Oh ya udah, ayo kita mulai sekarang bisnis kecil-kecilan, atau mari sekarang mulai menabung untuk menjadikan modal bisnis. Atau misalnya saya mau jadi keluarga yang petualang, pergi keliling dunia apa dan lain-lain sebagainya untuk mencari apa gitu loh. Ya. Nah, sepakati kemudian nanti sama calon pasangan. Nih saya mau begini. Oh, kalau begitu resikonya saya tidak bisa kerja jadi pegawai. Kamu juga tidak bisa kerja sebagai pegawai. Sementara orang tua saya meminta calon pasangan saya itu pegawai gitu loh. Nggak cocok, ya udah, nggak usah dipaksain. Daripada nanti kita pas sudah nikah malah nyesel gitu loh, kita nggak bisa bermalang dan seterusnya kan. Dan nanti ketika sudah menikah, nah kita bicarakan kalau sebelum nikah pasang harga tinggi, setelah menikah gitu ya pasang harga serendah-rendahnya, sehingga apa, sama-sama klop gitu loh. Pasangan kita jiwanya petualang, dia maunya berpetualang, rumah tangganya itu nggak mau rumah tangga yang biasa-biasa aja, dalam artiannya minggu tiduran di rumah dan seterusnya. Istri nggak suka naik gunung, ya berdamai aja gitu loh, berdamai aja. Berdamai caranya gimana? Cari gunung yang ringan-ringan dulu atau air terjun gitu kan, sehingga nanti suaminya tuh tetap terlampiaskan hobinya gitu loh. Atau mau jadi rumah tangga yang Qurani, ya sudah gitu loh. Suami nggak pernah ngaji, ngalah dong, ya ngaji. Dan itu tuh ngaji bukan gara-gara istri, tapi ngaji gara-gara Allah. Masa iya laki-laki nggak bisa baca Quran gitu kan? Masa iya ada calon suami zaman sekarang nggak pernah sholat apa dan lain sebagainya? Itu loh teman-teman sekalian. Ya. Jadi ada dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan pertama dilakukan sebelum menikah dengan pasangan, akan tetapi dilakukan secara garis besarnya saja. Cuman sebelum bedanya pasang harga tinggi. Ya, kalau dia nggak suka ya udah cari aja yang lain gitu, daripada nanti kecewa kok belum apa-apa udah nyuruh kita tunduk kepada persyaratan dia gitu loh. Tapi setelah menikah, silakan saling berdamai, pasang harga serendah-rendahnya, kita ikuti visi misi dia dan dia juga ngikutin visi misi kita, tapi jangan kemudian saling dominan. Karena dijalankan bareng-bareng nanti. Itu ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan Mas Ustadz. Saya wanita yang belum menikah. Saat ini saya takut menikah karena fenomena di keluarga sendiri. Saya mengetahui ayah saya selingkuh. Bagaimana saya harus bersikap ketika mengetahui ayah saya selingkuh? Jadi di sini ada pertanyaan pertama, seorang wanita yang takut menikah karena fenomena di keluarganya. Dan kedua, bagaimana sikap dia ketika mengetahui ayahnya selingkuh, Ustaz, gitu. Saya jawab pertanyaan keduanya dulu ya. Sebagai anak tahu ayahnya selingkuh harus ngapain? Harus diam dan tidak ikut campur. Ya. Kenapa? Ini sekarang gini, sebagai anak kita tidak bisa mencampuri keputusan orang tua. Orang tua poligami, anak nggak berhak untuk melarang. Orang tua mau cerai, anak juga tidak bisa mencegah. Gitu ya, tidak bisa dalam artian kita nggak bisa intervensi. Ya kecuali untuk mendamaikan dan lain sebagainya, itu pun jangan terjebak jadi membenci salah satu gitu loh. Ya nggak boleh. Maka gitu ya, kalau ayah sudah seperti itu, yang bisa kita lakukan hanya diam saja dan mendoakan. Dan kalau itu berujung menjadi ketakutan pernikahan, ya kalau itu berujung menjadi ketakutan pernikahan, obati dulu ke psikolog gitu loh. Karena apa? Yang jadi permasalahan di sini adalah kalau itu meninggalkan trauma misalnya, maka trauma itu nggak bisa dihilangkan dengan suami. Ingat, suami kita tuh bukan terapis. Kadang-kadang ada perempuan yang punya masalah dengan mental, lalu berharap dengan nikah semuanya selesai, padahal suaminya itu bukan terapis. Ya kan? Suami itu bukan terapis. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata kita berharap suami kita menyembuhkan hati kita, ya untuk menikahnya jangan sama orang, kalau begitu nikahnya sama psikolog gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua, ada satu doa bagus banget gitu ya, yang harus kita ucapkan di setelah subuh dan juga setelah sholat maghrib. Ini ada doa minta perlindungan dari kesedihan dan kekecewaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal.
Ini doa, serahkan aja semuanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Orang tuh akan bisa melampaui masa lalunya, akan bisa melampaui hal-hal buruk yang terjadi pada keluarganya, akan bisa membuat satu konsep hidup yang baru dan seterusnya. Kalau udah selesai perkenalan dengan Allah, kalau udah selesai semuanya diserahkan kepada Allah, dan kalau udah selesai kepercayaan dia kepada Allah, gitu loh. Saya nggak mengatakan kurang iman dan lain sebagainya, enggak. Saya hanya mengatakan silakan belajar ilmu tauhid yang baik sehingga teman-teman mengetahui bahwa nggak ada hubungannya rumah tangga orang tua kita dengan rumah tangga kita. Jadi berhubungan kalau kita hubungkan. Kalau kita hubungkan, waduh suami saya selingkuh nih, ayah saya selingkuh, jangan-jangan suami saya juga. Karena dihubungkan jadi berhubungan. Tapi kalau nggak dihubungkan, Allah akan melindungi kita karena kita berprasangka baik kepada takdir Allah. Gitu kan? Itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, on mic untuk Ya, bertanya. terima kasih kesempatannya, Kak. Mohon maaf, pertama-tama saya tidak bisa menyalakan kamera karena tadi device-nya itu ada error ya. Pertanyaan saya jadi begini Ustadz. Di awal itu saya sangat tertarik karena saya itu seperti disindir dengan bahasan bahwa jangan denial tentang kebahagiaan, jangan denial bahwa manusia itu memang menginginkan kebahagiaan seperti itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana membedakan orang yang ingin menikah itu karena memang ingin menyempurnakan agama kemudian mengejar kebahagiaan sejati dengan orang yang kebahagiaannya itu dikejarnya karena merasa kesulitan dalam hidup, jadi berpikir bahwa penyelesaiannya itu ada dengan pernikahan dan ada bahagia di situ. Itu bagaimana membedakannya Ustaz? Terima kasih. Oke, jadi langsung dijawab ya. Ini pertanyaan menarik banget sebenarnya ya. Saya juga memberikan warning kepada teman-teman sekalian. Kalau punya masalah hidup, solusinya bukan nikah. Kalau punya masalah hidup, solusinya selesaikan. Karena nikah itu masalah hidupnya akan datang lagi yang baru dan itu levelnya nambah, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sedih dan lain sebagainya, solusinya bukan nikah, hadapi masalah kesedihannya itu. Ya, teman-teman jadi korban bullying dan lain-lain sebagainya gitu ya. Hadapi apa yang menyebabkan kita dibully. Datang dulu ke psikolog. Teman-teman kecanduan masturbasi, kecanduan pornografi. Sembuhkan dulu, bukan nikah caranya gitu loh. Atau teman-teman misalnya suka tantruman gitu ya, dikit-dikit kok marah, dikit-dikit kok emosi dan lain sebagainya. Apakah solusinya nikah? Ya enggak juga. Pasangannya stres nanti, dimarahin melulu gitu loh. Ya kan? Orang-orang aja minggir kok, yang jadi temannya yang ketemu jarang-jarang, apalagi pasangan yang ketemu tiap hari. Antum nikahin orang cuma buat dimarahin, wah itu antum namanya dosa gitu ya. Atau itu. Terus gimana cara membedakannya? Satu, kita lihat dari gerak-gerik orangnya itu mendekat kepada ilmu, artinya dia bersikeras untuk mencari ilmu, atau dia nggak nyari ilmu. Dia berhasil melampaui sifat-sifat buruknya itu, dia berhasil melampaui masalahnya itu dan sadar yang nggak ada di saya ini adalah ilmu, sehingga saya bisa menjalani semuanya itu dengan ilmu. Dicari ilmu, gitu ya. Dia datang kajian-kajian pranikah gitu loh. Dia datang, dia tahu masalah saya ini saya nggak bisa ngatur keuangan. Solusinya bukan nikah, solusinya belajar manajemen keuangan keluarga. Masalah saya ini saya nggak bisa ngatur emosi. Dia tahu solusinya bukan nikah, tapi solusinya adalah datang ke psikolog. Saya ini kenapa kok marah-marah nggak jelas kerjaannya gitu loh. Ya, saya ini orangnya punya fobia, yang fobianya ini terhadap masa depan dan lain sebagainya. Solusinya apa? Selain ngaji tauhid, datang juga psikolog dan seterusnya. Nah, kalau orang yang nikah tuh cuma gara-gara ingin menghadapi itu semua gitu ya, itu ciri-cirinya dia nggak mau berilmu, tapi dia pokoknya mengglorifikasi pernikahan dulu, pokoknya dengan nikah semuanya selesai, gitu. Wah, tuh ya teman-teman sekalian ya, itu di antara perbedaan mendasarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mudah-mudahan terjawab ya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih juga atas kesempatannya. Di sini saya mau izin bertanya, tadi kan kita sudah bahas soal transparansi dalam rumah tangga seperti menjaga baik suami dalam hal tersebut. Nah, sementara itu sekarang yang kita sering lihat kasus KDRT marak sekali di media sosial dan itu bahkan banyak yang posting ke media sosial gitu soal terjadi KDRT dan lain-lain. Nah, saya mau tanya, kalau misalkan
kasus seperti itu kita up ke media sosial, jatuhnya apakah kita membuka aib suami atau justru tidak masalah karena sudah lebih dari maksudnya sudah sampai kasus kekerasan gitu. Jadi saya mohon arahan satu. Makasih. Oke, sekarang saya tanya nih buat teman-teman. Di up media sosial saya tanya tujuannya apa? Nyari solusi. Sejak kapan nyari solusi ke netizen? Teman-teman punya utang. Kalau punya utang di up media sosial tujuannya apa? Nggak dibayarin utang sama netizen. Ya kan? Itu tidak lain ya sebenarnya mencari validasi, bukan mencari solusi. Ya. Semua masalah rumah tangga yang dipost di media sosial tujuannya bukan buat nyari solusi, tapi nyari validasi. Yang ada apa? Kemungkaran jauh lebih besar sehingga mengakibatkan orang-orang yang belum nikah tuh pada takut dan seakan-akan masalah rumah tangga itu menimpa sebagian besar orang. Padahal yang lebih berhasil, yang rumah tangganya baik-baik saja, banyak dan tidak dipost di media sosial. Ya, seburuk apapun masalah kita, jangan pernah dipost di media sosial. Ya. Bang, tapi kalau kekerasan gimana? Bang, terus kalau misalnya ente post di media sosial, terus gimana? Lupa-lupanya sembuh. Kalau di post di media sosial, terus ente jadi bahagia gitu. Enggak. Yang ada, yang bocah-bocah yang belum nikah itu jadi pada berpikir, ternyata kan gitu ya. Yang itu orang-orang yang benci sama Islam, jadi berpikir tuh, suaminya pada ngaji tuh, istrinya pakai jilbab. Percuma kan, itu dengan kita, gak usah nikah, seks bebas aja udah, gitu loh. Ya kan? Maka yang paling benar adalah kalau KDRT ya laporkan pertama antum cari perlindungan ke konselor ya untuk apa untuk minta petunjuk gitu kan agar jangan sampai stres dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya ada kekerasan laporkan ke orang tua, kalau orang tua nggak nyambung nggak ngerti segala macam polisi gitu loh. Polisi nggak nyambung apa segala macam, silakan teman-teman cari lembaga-lembaga advokasi, pengacara apa dan seterusnya gitu. Banyak kok lembaga yang bisa menolong, banyak tuh lembaga yang bisa menolong. Ngapain di post di media sosial, nggak selesai masalahnya ya, gitu loh. Yang ada malah orang-orang kan menghindari kita gitu loh, gara-gara apa? Hati-hati berurusan sama dia di post nanti di media sosial. Atau yang kedua, yang ada masalah kita bukannya selesai, malah makin gede karena kita mencari validasi. Padahal kita mencari validasi itu belum tentu masalah utamanya itu. Tapi karena orang-orang di media sosial membenarkan kita bahwa itu masalahnya, maka kita menciptakan kebenaran palsu nih. Kita menciptakan realita palsu bahwa itu masalahnya, padahal masalahnya itu bukan itu. Dan kita tuh kelihatannya jadi benar gara-gara lawan kita tidak ngepost masalahnya di media sosial. Misal istri ngepost masalah KDRT, misal suaminya nggak ngepost, tapi ternyata permasalahan utamanya itu bukan KDRT. Permasalahan utamanya adalah istri tantruman dan selingkuh, itunya nggak diangkat gitu loh. Cuma gara-gara media sosial kadung berpihak kepada istrinya, selesai urusan. Mau suaminya ngomong apa aja udah salah udah. Atau sebaliknya, suami ngepost istrinya ke media sosial, yang dipost itu istrinya tuh nggak bersyukur apa segala macam, tapi nggak pernah ngepost gajinya berapa, apa seterusnya, ngasih nafkahnya gimana, dan seterusnya. Makanya jangan pernah dipost di media sosial. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jawabannya memberikan solusi, Ustaz. Karena ada yang mention juga teman kita, betul postingan seperti itu yang membuat kita takut menikah. Itu tadi udah dapat jawaban dari Ustaz Amar ya. Baik, selanjutnya kita akan menayangkan pertanyaan berikutnya. Baik, ini pertanyaan masuk. Ketika kita masih dalam masa penantian, kemudian kita belajar ilmu-ilmu pernikahan tetapi masih selalu merasa kurang dan takut, kapan dan bagaimana kita tahu kalau kita telah siap menikah? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kapan kita tahu kalau kita telah siap menikah? Jawabannya ada pada ilmu. Takut kalau nggak dihadapi, atau takut kalau nggak dihadapi dengan ilmu, ya sudah selesai urusan. Tahu nggak? Banyak banget nih jomblo-jomblo nggak jelas yang ngomongnya takut nikah tapi nggak belajar. Diem aja. Ya kan, udah tahu dia takut nikah, udah tahu dia tuh merasa nggak siap, tapi yang ditonton tiktokan orang-orang rumah tangganya gagal, yang ditonton tuh reels rumah tangga yang ambiar gitu loh, kemiskinan dan sebagainya, bukannya belajar, ya, bukannya belajar ibadah gitu loh, bukannya belajar fikih, bukannya belajar Al-Quran, bukannya belajar tadi kayak manajemen keuangan rumah tangga kayak belajar ini kayak ekspresi diri gitu, maksudnya belajar mengelola emosi gitu loh, belajar parenting gitu ya.
atau belajar menghadapi kehamilan kayak apa kayak, diem aja gitu loh. Artinya ketakutannya itu nggak dia olah menjadi tenaga untuk belajar. Oh itu, kelar itu. Yang paling benar adalah dia tahu dia merasa takut, dia belajar. Gitu loh. Dia belajar. Dia tahu dia merasa takut dan dia bisa menganalisis kenapa rasa takut saya ini bisa begini. Oh, saya ini sudah pengen nikah, tapi saya takut. Alasannya satu. Teman-teman saya itu semuanya teman-teman yang memang belum pada mempersiapkan pernikahan. Solusinya bagaimana? Saya perluas pergaulan saya. Saya tanya kepada teman-teman yang udah pada nikah. Saya tanya kepada orang tua saya tanya kepada bude-bude saya yang sudah pada nikah. Nikah tuh gimana? Solusinya tuh gimana kalau terjadi begini. Dan jangan takut. Ya, jangan takut. Artinya niatkan kepada Allah, ya Allah saya ini mau ibadah. Dan jangan menurunkan syarat. Kita punya syarat misalnya, saya nggak suka sama laki-laki yang ngerokok. Ya sudah, tulis saja ngerokok. Ya, saya punya syarat suami saya itu nggak boleh pekerjaan yang haram. Apa misalnya? Riba dan lain sebagainya. Saya nggak mau suami saya punya hobi mancing, misalnya. Saya nggak mau suami saya itu begini-begini. Ya tulis aja begitu gitu. Dan jangan nurunin syaratnya. Karena apa? Sambil kita mereduksi alasan-alasan kenapa kita takut gitu loh. Ya selesaikan. Kalau memang ketakutan kita itu berasal dari mental alam bawah sadar, kita pernah dibully, kita pernah diceng-cengin, kita pernah trauma apa dan lain sebagainya, ke psikolog, jangan nikah. Ya, kalau kita takut miskin, kita ngelihat rumah tangga orang tua kita kemiskinannya benar-benar parah sekali, solusinya bagaimana? Ya solusinya apa? Teman-teman sekalian, belajar manajemen keuangan rumah tangga, jangan terus diam saja. Ya, jangan terus diam saja. Diam saja itu sikap yang paling salah. Diam saja itulah sikap yang diberikan oleh setan. Biar apa? Biar kita tidak jadi nikah, atau biar kalaupun kita sudah menikah nanti, pernikahan yang cepat bubar. Ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, ini pertanyaan masuk Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mapan secara finansial dan pekerjaan, tetapi belum ada laki-laki yang mendekati saya. Nah pertanyaannya, apakah jodoh itu harus dikejar atau dicari, ataukah akan datang sendiri Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Ini pertanyaan yang jebakan sebetulnya. Lebih tepatnya kita harus berikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Ya ikhtiar, tapi caranya gimana? Terserah teman-teman sekalian. Apakah dengan nitipin proposal atau nitipin biodata kita, ya, dengan nitipin biodata kita, atau misalnya dengan ganti circle pertemanan ke orang-orang yang di situ kebanyakan ya memang orangnya soleh dan solehah misalnya, dengan belajar, atau lagi dengan selain nitip gitu ya, misalnya dengan emang nyari gitu loh. Tanya ke teman, lo kalau ada orang yang bisa lo kenalin ke gue, kenalin ya, misalnya begitu kan, nggak masalah gitu loh. Atau udah bilanglah orang tua, terutama kalau perempuan ya, Pak Bu saya sudah mau nikah nih, boleh nggak pesennya apa, tolong cariin, atau kalau nggak tolong doain dan lain sebagainya. Syaratnya ini. Kalau bisa jangan yang pernah berzina, kalau bisa jangan yang pernah minum minuman keras dan lain sebagainya. Ada sebagian orang tua yang mungkin nggak terlalu peduli gitu ya, mau dia pernah minuman keras kayak dia pernah berzina kayak apa kayak, dia nggak terlalu peduli gitu ya. Kalau kita titipin aja, yang penting jangan melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Itu ya. Itu ikhtiar itu. Dan yang kedua, salat qiyamul lail, salat malam, minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta jodoh, ya Allah, saya minta didatangkan suami yang begini. Dan nggak cukup sampai minta jodoh aja gitu loh. Karena apa? Ya nanti kalau ditakdirkan dengan jodoh yang misalnya buruk bagaimana? Minta jodoh yang sebaik-baiknya. Dengan sifat-sifat yang detail. Meskipun jangan sebut nama, tapi dengan sifat-sifat yang detail gitu loh. Ya, dan yang paling penting nih Mbak ini tadi ya kan, kadang kan perempuan yang nanya kan, bersiap-siap untuk mentalnya nanti, karena setelah menikah kalau hamil berarti harus meninggalkan pekerjaannya. Siap nggak meninggalkan pekerjaannya ketika hamil gitu loh? Siap nggak meninggalkan pekerjaannya karena misalnya suami menuntut itu gitu loh? Jangan sampai nanti ketika kita sudah berdoa kepada Allah minta jodoh, tapi ternyata kita lebih mencintai pekerjaan kita sehingga akhirnya nggak nikah gitu loh. Ya kan? Kerja itu hanya batu loncatan kehidupan. Kerja itu bukan tempat untuk beneran hidup. Ya. Artinya kerja itu nggak ada yang abadi gitu loh teman-teman sekalian ya. Mau pindah-pindah segala macam, silakan aja. Yang penting adalah teman-teman sekalian percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita siap nggak sih dengan kedatangan seorang laki-laki dalam hidup kita gitu loh, dengan cara kita ngebuka ruang itu. Kita ngebuka ruang untuk diri kita dinafkahi. Kita ngebuka ruang untuk diri kita tuh bersenang-senang dengan dia. Ngebuka nggak sih kita ruang itu sebenarnya? Jangan-jangan cara ngomong kita tuh sekarang masih kasar gitu loh. Sifat-sifat kita keseharian tuh kadang-kadang jangan-jangan memang masih belum istriable gitu loh.
belum lembut gitu loh, belum pinter bagaimana cara menghadapi kekakuan laki-laki dan lain-lain sebagainya. Itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang jodoh itu harus ikhtiar dan doa gitu. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan masuk Ustaz. Pertanyaannya, sebagai seseorang yang masih single, masih sendiri, bagaimana cara kita membedakan ketertarikan kita kepada seseorang, bahwa rasa ini membawa perasaan ini untuk semakin mendekat kepada Allah, ataukah cuma nafsu belaka? Jadi membedakan ketertarikan kita bahwa perasaan ini mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru ini hanya nafsu belaka, Ustaz? Dipersilakan, Ustaz. Rasa cinta yang mendekatkan diri kita kepada Allah di luar pernikahan itu cuma cinta kepada orang tua dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya kalau kepada lawan jenis pasti rasa cinta itu kombinasi dengan nafsu, pasti ya, pasti, nggak mungkin enggak. Maka caranya bagaimana kalau udah cinta gitu ya, ya udah coba proses nikah. Karena apa? Rasa cintanya manusia selain kepada Rasulullah dan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tuanya itu pasti bernuansa seksual, pasti. Ya pasti. Maka udahlah teman-teman, jangan kebanyakan baca-baca konten-konten platonis itulah gitu ya, nggak mungkin lah begitu-gitu tuh ya. Jadi gini teman-teman sekalian, itu tuh manusiawi kok, manusiawi ketika teman-teman suka sama lawan jenis, itu nafsu bukan ya. Ya sekarang kalau teman-teman suka sama suami tapi nggak nafsu bagaimana ya kan, salah juga gitu kan. Kalau sebaliknya teman-teman suka sama perempuan tapi sukanya itu mengakibatkan kita rajin ibadah terus nggak nafsu secara seksual, ya salah juga lah gitu kan. Maka cara yang paling baik untuk membedakan itu gitu ya, coba proses nikah dulu sama dia. Kalau nggak bisa, ya sudah selesai, itulah jawaban Allah gitu loh. Dan kalau bisa itu juga jawaban Allah. Pasangan suami istri, ya pasangan suami istri adalah satu pasangan yang memang suka secara seksual kepada satu sama yang lainnya. Maka rasa cinta suami istri, hubungan seksual suami istri, ada sedekah kan hubungannya di situ. Maksudnya gini, cinta kepada suami istri ada pahalanya kan. Suami istri itu berhubungan badan nafsu sama mereka, sesama dengan mereka, itu kan ada apa di mata Allah. Berarti kan nafsu seksualnya itu karena Allah. Berarti menyukai seseorang dengan preferensi seksual itu nggak salah. Yang salah kalau kita turutin, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang salah kalau kita nggak tuntaskan itu dalam bentuk jadi nikah atau enggak, tapi malah kita perpanjang jadi pacaran apa dan lain-lain sebagainya. Itu jangan terlalu ngebahas dalam konsep yang terlalu filsafat lah. Islam itu bukan agama filsafat. Islam itu bukan agama yang memendam nafsu gitu loh. Jadi saya pernah ketemu tuh teman-teman saya di kampus gitu ya, keliru mengajarkan. Kita tuh kalau bisa proses nikah jangan orang yang cuma nafsu aja sama dia. Lah, salah. Tujuan pernikahan itu menyalurkan syahwat dalam Islam. Sedangkan kalau sekarang kita nggak boleh nikah sama orang yang kita sudah ada syahwat sama dia gitu loh. Ini melanggar tujuan pernikahan justru. Gitu ya, kita lurusin sekarang. Ya, Islam itu agama yang enak kan, enak gitu loh. Islam itu agama yang bahkan dalam dunia pernikahan ada ibadah gitu loh. Yang namanya itu jima. Hubungan badan itu adalah sebuah ibadah. Islam doang tuh yang mengajarkan kayak begitu gitu loh. Sampai ada caranya. Berarti memang kalau kita sudah merasa oh kita tuh suka sama dia tuh nafsu apa segala macam. Sekarang gimana cara bedainnya suka gara-gara Allah dengan suka gara-gara nafsu? Orang dua perasaan itu datang dari Allah juga kok. Makanya diproses aja. Itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga jawabannya berbuah solusi untuk penanya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara mencari guru yang tepat padahal kita tidak menetap pada satu tempat, Ustaz? Dipersilahkan. Iya, Afwan tadi kepotong di bagian tengah. Anda cuma dengar di satu tempat gitu aja. Nah, baik. Bagaimana cara mencari guru yang tepat padahal kita tidak menetap pada satu tempat? Begitu. Nggak ada. Caranya kita istiqomah. Istiqomah sama satu guru dan jangan satu tempat doang karena guru pasti punya kekurangan. Di guru yang satu belajar fikih, di guru yang satu belajar sirah, di guru yang satu belajar apa. Justru malah kita harus berguru kepada banyak orang, ya. Jadi para ulama besar aja gurunya banyak kok. Cuman ya teman-teman sekalian jangan main celak.
seminggu di sini, seminggu di situ gitu ya, konsisten aja gitu loh. Berguru sama satu orang guru selama 2 tahun, 3 tahun gitu ya, terus kemudian ilmunya sudah sebagian besar meresap ke kita, cari guru yang lain gitu ya. Itu caranya. Istiqomah aja dulu dan bersabar. Ya guru pasti tidak sempurna lah. Ya, jangankan guru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ada kok yang nggak cocok sama beliau gitu loh, cara ngajarnya. Siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal nggak cocok sama beliau, gitu kan? Nah, makanya ya kalau kita nyari guru tuh yang pertama tuh istiqomah aja dulu. Istiqomah aja dulu. Yang kedua, kalau kita merasa oh masih ada waktu nih, sementara guru kita jamnya cuma seminggu sekali, ya kita ikut kelas lain, misalnya kita ikut kelas fikih. Sekarang kita udah ikut kelas sirah misalnya, ikutlah kelas fikih, ya. Setelah kelas fikih, kalau kita rasa fikih agak bosan juga ya, atau misalnya butuh nih masih ada kelas lain lagi, ya ikutlah kelas bahasa Arab, kelas tafsir apa dan lain-lain sebagainya. Tuh ya. Yang salah tuh bukan berapa tempat, atau yang salah tuh bukan mencolok sana sini, tapi yang salah itu udah jadwalnya bareng, kita ikutin semua gara-gara semuanya kelihatan menarik. Itu yang salah. Ya udah konsisten. Kalau misalnya jadwalnya Sabtu sore lagi ngaji, atau ntar misalnya nih tahu lebih atau Hijrah School ngadain acara hari Sabtu sore misalnya, ya udah ikutin aja itu gitu loh. Jangan nanti ada lembaga lain ngadain acara Sabtu sore kita ikutin juga, itu salah namanya. Cuman kalau ada lembaga lain nih materinya beda, di tahu lebih materinya lagi siroh, di lembaga lain tuh materinya fikih, ya silakan ikuti dua-duanya asal waktunya beda gitu loh ya teman-teman sekalian. Caranya tuh begitu. Gitu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum aku masuk ke pertanyaan berikutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti aku persilakan on mic. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, jika kita sebagai akhwat ingin mengajukan ta'aruf kepada ikhwan, apakah boleh secara langsung lewat chat atau sebaiknya melalui perantara? Jadi secara langsungnya di sini lewat chat, Ustaz, apakah boleh atau sebaiknya melalui perantara, Ustaz? Persilakan. Afwan, Ustaz, kondisinya masih off mic-nya. Oh iya, apa tadi sebelum antum ngomong yang apakah bela-bela oleh pelantara itu agak terpotong. Anda cuma dengar di. Baik, jadi jika kita sebagai akhwat ingin mengajukan ta'aruf kepada ikhwan, apakah boleh secara langsung lewat chat, secara langsungnya ini lewat chat, atau sebaiknya melalui perantara, Ustaz? Sebaiknya melalui perantara, ya. Perantara yang terbaik adalah yang dari mahram dulu, kakak atau ayah atau paman, ya. Kalau nggak bisa, kakak atau ayah atau paman, itu guru ngaji kita, guru ngaji kita. Kalau nggak bisa juga, ya teman kita yang udah nikah, jangan yang belum nikah. Ya teman kita yang udah nikah. Kalau nggak bisa juga, cari orang yang kira-kira bisa memperantarai kita, tapi yang penting kenal sama kita berdua, ya kenal sama yang mau memproseskan itu dan sudah menikah juga. Ya, kenapa harus pakai perantara? Untuk menghindari kemana-mana gitu loh, untuk menghindari nggak konflik. Sampai begini, nanti kan pasti misalnya kita ngejapri orang nih, Mas aku menikah sama aku yuk gitu loh, ini gini. Pasti laki-laki itu akan tanya, kenapa sama aku? Itu salah jawabannya. Kalau pakai perantara, jawaban yang benar adalah oke, gitu loh. Kalau pakai perantara, langsung begini, Mas, ini ada orang mau nikah sama kamu. Pasti orang ini akan nanya, ya udah orangnya bagaimana? Bukan kenapa kok sama aku, bukan, gitu loh. Nah ini kenapa harus pakai perantara? Biar konkret, biar cepat putus gitu loh. Nah, putus itu maksudnya hasilnya gimana? Ya atau enggak gitu loh. Ya jadi jangan coba-coba kita nggak pakai perantara. Apalagi ya teman-teman sekalian, kalau kita sama-sama nggak ngerti ilmu agama, waduh kelar loh, yang ada jadi pacaran nanti. Ya, kita nggak ngerti cara memutuskan itu harus bagaimana gitu loh. Harus berapa bulan, harus berapa minggu selesainya, harus apa prosesnya setelah ini. Kalau bisa pakai perantara, yang perantaranya ini udah nikah dan mengerti. Itu ya kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan masuk. Bagaimana mengukur kesiapan menikah ketika kita merasa belum siap, tapi seseorang yang baik sudah mengajak ta'aruf, Ustadz? Tergantung, kalau dia perempuan, ya selama orang tuanya sudah mengizinkan, lanjut aja. Cuma kalau laki-laki, ya kalau laki-laki dia belum siap, ya kalau laki-laki lalu dia belum siap, jangan dulu. Masalah emosi gitu kan, masalah harta, masalah ya mungkin dia masih mau menyelesaikan kuliah apa dan sebagainya. Laki-laki menyatakan belum siap menikah, jangan.
ya, diri dirinya sendiri. Tapi kalau perempuan selama dia sudah diizinkan oleh orang tuanya, silakan aja, dan jujur aja sama diri sendiri, udah mau atau belum gitu. Kalau emang ternyata belum mau, jangan coba-coba gitu loh. Sampai perasaannya mantep aja udah mau nih, ya udah gitu loh. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada perempuan yang belum mantep, tapi ketika datang sifat-sifat laki-laki yang menurut dia oke, dia tiba-tiba jadi oke gitu, tiba-tiba jadi bisa nikah. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ya nggak apa-apa juga, tapi yang penting jujur sama diri sendiri. Udah bisa atau belum sih gitu loh. Kalau emang ternyata cuma masih coba-coba, coba deh. Oh jangan, ya jangan. Itu kira-kira jawabannya. Baik. Nah, jadi jujur sama diri sendiri dan jangan pernah coba-coba begitu, Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika seorang istri masih kebingungan? Apakah harus ikut mazhab suami atau keluarganya dulu? Nah, ini simpel jawabannya. Kalau udah nikah ikut suaminya lah. Ya, kalau nikah ikut suaminya. Kecuali ada perjanjian tertentu. Misalnya nih bapaknya udah ulama atau bapaknya itu pengurus ormas tertentu yang ada mazhabnya gitu kan. Ada perjanjian. Kamu kalau nikahin anak aku, ikut aku. Ya sudah. Kalau udah perjanjian kayak gitu, ikut orang tuanya. Gitu ya. Suaminya harus komitmen. Tapi ketika seorang istri sudah nikah, ya harus ikut mazhab suaminya lah. Harus ikut suaminya gitu loh. Ya, makanya jangan main-main. Kalau teman-teman nih misalnya udah ngajinya tuh sama misalnya ya teman-teman NU lah gitu ya, yang namanya Syafi'i dan lain sebagainya, datang calon suami, yang calon suami ini mungkin ngajinya tuh di mazhab yang bukan Syafi'i, ngomong sama orang tuanya, nanti saya akan ngajinya tuh begini, nanti saya amalannya akan beda jadinya karena ikut sama suami saya gitu loh. Ya, nggak bisa suami istri amalan beda tuh nggak bisa, harus sama amalannya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, Ustadz, saya ingin bertanya, jika saya belum menemukan seseorang yang tepat di sini dalam arti paham agama, saya harus bagaimana? Sabar menunggu walaupun usia sudah krusial atau menerima siapapun? Ya sabar aja. Kalau kita menerima orang yang tidak paham agama, tersiksa kita nanti sampai akhir. Kita tersiksa. Sementara yang penting sekarang kita selalu belajar. Jadilah orang yang selalu belajar ilmu agama, belajar apapun itu gitu ya. Sehingga nanti pada dasarnya ketika datang orang yang mau menikahi kita sudah siap. Bukan menjadi orang yang nunggu aja terus. Tapi gini. Harus kita luruskan. Jangan lagi pakai istilah nunggu jodoh. Tapi pakai istilah lagi belajar gitu loh. Masih belajar. Karena istilah ini bisa menjebak, seakan-akan hidup kita tuh nanti akan selesai urusannya ketika kita sudah nikah. Padahal ya belajar aja teman-teman, ambil aja amanah dakwah pakai gitu loh. Sehingga dengan atau tanpa atau dengan menikah, teman-teman akan tetap menjadi manusia yang utuh. Teman-teman akan tetap menjadi manusia yang sepenuhnya gitu loh. Jangan nerima orang yang udahlah yang penting siapa aja lah, nggak gitu tuh teman-teman sekalian. Sekarang kalau misalnya kita udah niatin nerimanya siapa aja, nanti kalau yang datang pendosa besar bagaimana? Sedangkan menikahkan orang yang berdosa besar dengan orang yang tidak berdosa besar, itu nggak boleh. Menikahkan orang yang masih melakukan maksiat dengan menikahkan dia kepada orang yang masih baik-baik saja, itu nggak boleh. Jangan ngasal ya teman-teman sekalian. Dan yang penting dari sekarang, coba saya punya saran, perluas circle. Ya, perluas circle kita kepada orang-orang baik sehingga probabilitas kita mendapatkan jodoh dari orang-orang baik juga itu besar. Karena kita punya banyak jaringan dengan orang-orang baik. Kita punya banyak kolam orang-orang baik, kita punya banyak kemungkinan gitu. Kita memperbesar kemungkinan dapat jodoh orang-orang baik karena kantong yang tempat kita berteman itu adalah kantongnya orang-orang baik. Nah, analogi itu begitu, ya. Jadi jangan jangan nunggu aja di rumah. Berkegiatan gitu lah, kayak sambil ngaji, kayak sambil belajar kayak gitu kira-kira. Kayak kemarin kan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan masuk. Ustadz, apakah benar jika kita menolak ajakan baik dari seorang ikhwan? Maksudnya ajakan baik di sini ikatan serius menuju nikah, dan kita menolak secara halus akan mempersulit ketemu jodoh di kemudian hari, Ustaz. Nggak ada begitu-begitu. Nggak ada begitu-begitu, tolak aja. Apa masalahnya? Mempersulit jodoh, urusan Allah. Ya. Atau apakah terus kemudian ketika kita nerima dia, pernikahan kita baik-baik aja? Ya nggak tahu, itu urusan Allah. Jangan percaya kayak gitu-gitu teman-teman sekalian. Nolak jodoh, ya tolak aja gitu loh. Kalau emang mau nolak, kalau emang kita nggak suka, tolak aja. Ya tolak aja, nggak ada hubungannya dengan nanti jodohnya akan sulit dan lain sebagainya.
Pertanyaan saya, emang kalau yang terus nerima pernikahan akan baik-baik saja? Nggak tahu, itu rahasia Allah. Ya, jangan lagi punya pandangan seperti ini. Ya, ini pandangan yang justru menindas perempuan. Karena apa? Seakan-akan jadi tidak boleh memilih laki-laki. Padahal perempuan juga berhak memilih laki-laki. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir berikutnya. Ini ada pertanyaan masuk. Izin bertanya, saya mendengar kalau Allah mempersatukan orang-orang dengan derajat yang sama, wanita baik dengan laki-laki baik, dan sebaliknya. Bagaimana kasus Firaun dengan Asia, Ustaz? Ini pertanyaan menarik nih. Kita salah baca tuh ayat. Ayat ini sebetulnya bukan turun sebagai pernyataan bahwa Allah itu menjodohkan orang baik dan orang baik. Tapi ini perintah agar para wali tidak menikahkan anaknya dengan orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Ayat ini perintah. Ya, ayat ini perintah. Bukan ayat yang menyatakan Allah itu menetapkan. Gitu ya. Karena ayat ini turun sebenarnya kepada seorang sahabat Nabi yang hampir aja nikah lagi sama mantannya dulu di masa jahiliyah. Sedangkan mantannya ini belum masuk Islam, apalagi mantannya ini kerap melakukan zina. Ya, nama sahabat Nabinya Marsad bin Abu Marsad. Ya, suatu ketika ada misi dari Rasulullah SAW ke kota Mekah, ketemu lagi tuh mantannya itu. Pulang dari misinya itu mau nikah, ngadulah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, nunggu dulu, karena belum ada wahyu dari Allah." Lalu turunlah wahyu surat ini gitu loh. Ya, maka jangan keliru, ayat ini itu bukan menetapkan kehendak Allah bahwa orang baik pasti dijodohkan dengan orang baik, melainkan orang baiknya juga perlu ikhtiar gitu loh. Makanya terus bagaimana dengan Nabi Nuh? Bagaimana dengan Nabi Lut? Nabi Nuh kan istrinya orang kafir. Nabi Lut kan juga istrinya orang kafir, ya kan? Ya berarti Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk ikhtiar gitu aja. Karena kan orang baik itu belum tentu juga berjodoh dengan orang baik gitu loh. Dan orang jahat juga belum tentu juga berjodoh dengan orang jahat. Yang penting ada perintah untuk wali tidak menikahkan anaknya dengan orang fasik, pemabuk, pezina, pelaku dosa besar yang lain, tukang riba, apa dan lain sebagainya. Itu kira-kira jawabannya. Insya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ustaz di akhir sesi tanya jawab ini aku mau mempersilahkan Ustaz untuk memberikan closing statement pada sesi webinar pagi hari ini Ustaz, untuk teman-teman peserta semua. Ustaz, dipersilahkan. Oke ya, teman-teman sekalian, sebagai closing saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk selalu belajar. Ya, belajar agama oke, bagus banget teman-teman, belajar tahsin, belajar sirah, belajar ini, belajar itu. Tapi yang juga tidak kalah penting, teman-teman juga belajar ilmu dunia. Belajar ilmu manajemen keuangan keluarga. Ya, teman-teman belajar psikologi dasar. Teman-teman kalau masih ada trauma, sembuhkan dulu. Teman-teman cari jejaring. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menikah itu hanya gara-gara FOMO. Dan juga jangan tidak mau menikah cuma gara-gara FOMO. Tapi teman-teman benar-benar tahu ilmunya. Oh, saya ini belum mapan secara kepribadian. Saya masih suka tantrum. Saya masih suka begini, saya masih suka begitu. Ntar dulu, saya tunda dulu setahun deh misalnya. Ya, oh saya ini kalau nikah terus misalnya masih LDR, masih ini, masih itu. Oh jangan dulu deh kalau begitu. Ya, jangan dulu deh. Saya selesaikan dulu semua urusan saya sehingga saya hadir sepenuhnya sebagai manusia di hadapan istri atau di hadapan suami saya, gitu loh. Oh, saya tuh masih banyak banget mitos-mitos yang selama ini memenuhi pikiran saya. Oke, saya belajar dulu. Ada jelas kok, ada tahu lebih dan lain sebagainya. Ikuti, biar apa? Biar pikiran kita tuh lama-lama kebantah sendiri gitu loh. Oh, Islam tuh begini tuh ngomongnya. Bukan apa namanya? Bukan yang ternyata mitos mulu dibenarkan dalam Islam dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga kalau ada masalah dengan keluarga, masalah dengan orang tua, kita belum bisa maafkan ayah, kita belum bisa maafkan ibu. Hadapi dulu masalah itu gitu loh. Karena mereka akan jadi mertuanya suami kita, mereka akan jadi mertuanya istri kita. Kalau nggak dihadapi, kita hanya akan membawa masalah itu kepada orang lain. Dan lagi-lagi saya tegaskan di sini, istri kita itu bukan bintang porno. Artinya kalau kita kecanduan masturbasi dan lain sebagainya, bukan nikah obatnya. Sembuhkan dulu baru nikah. Dan suami kita nanti itu bukan terapis. Artinya kalau kita punya masalah dengan disorder, kita punya masalah mental health issue dan lain sebagainya, ke psikolog bukan ke suami. Ya, itu harus saya luruskan. Kira-kira itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum aku tutup Ustadz, izin aku reminder buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah digital dari kami, jangan lupa share ke media
media sosial teman-teman, insight menarik apa